udah pada sholat belum nih guys? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih yang udah hadir di acara roadshow kandidat calon ketua dan calon wakil ketua BEM UNJ tahun 2021. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat dalam acara roadshow calon kandidat ketua BEM UNJ dan wakil ketua BEM UNJ tahun 2021. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan suri tauladan kita semua. Nah, lanjut aja nih, aku bakal bacain susunan acara yang bakal kita lakukan hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada sambutan dari Ketua KPU Fakultas Ilmu Pendidikan, yang ketiga ada pemutaran video pengenalan paslon, selanjutnya ada sesi hiburan yaitu challenge untuk paslon 1 dan paslon 2. Selanjutnya ada pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari masing-masing paslon. Nah, di sini paslon diberikan waktu selama 7 menit. Selanjutnya ada tanya jawab dari para partisipan. Dan terakhir ada penutup. Selanjutnya langsung aja kita mulai tilawah yang akan dibawakan oleh Kak Izar. Kepada Kak Izar Farizi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga pada dalam keadaan sehat semua ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'iddukum bih innallaha kana sami'an basyira. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanajja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu tahwila. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih kepada Kak Izar yang telah membawakan tilawah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Nah, aku bakal kenalin. Yang pertama ini ada nomor urut 1, ada Kak Budi dan Kak Dwi. Halo, selamat sore Kak Budi dan Kak Dwi. Halo Kak. Yang selanjutnya itu ada nomor urut 2, Kak Alfian dan Kak Robby. Selamat sore Kak Alfian dan Kak Robby. Selamat sore warga PIP. Senang banget bisa ketemu lagi nih. Halo. Halo semua. Halo Izar. Terbaik emang Izar. Halo Pian.
Yan, muka lu keren banget, Yan. Halo. Udah kayak menantunya Pak Jokowi. Nah, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua KPU Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kak Nadia Rizkia, dipersilakan. Ya, sebelumnya kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Oke, maaf ya, lagi di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya, terutama nikmat waktu luang sehingga kita bisa mengikuti acara roadshow pada sore hari ini. Selamat datang kepada KPU Pusat, selamat datang kepada pasangan kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM UNJ 2021. Terima kasih kepada KPU VIP, Panwas, dan juga KPU Pusat yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan acara roadshow pada sore hari ini. Ya. Semoga acara roadshow pada sore hari ini bisa mengenalkan lebih jauh terkait kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM UNJ 2021. Semangat untuk semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nadia Rizkia atas waktunya. Selanjutnya ada pemutaran video pengenalan dari Paslon 1 dan Paslon 2. Silakan operator. Melihat kondisi zaman yang terus berkembang dan semakin canggih, dibutuhkan suatu pembaharuan yang mampu menjadikan suatu organisasi dapat bertahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Eksplorasi Cita hadir sebagai wujud ikhtiar bersama dalam melakukan pembaharuan untuk BEM UNJ 2021 yang mampu mengeksplorasikan cita dan mewujudkannya menjadi nyata. Halo Sobat UNJ, perkenalkan saya Raden Muhammad Budi Hartono dari Fakultas Ekonomi 2017. Halo Sobat UNJ, saya Dwi Prantara dari Fakultas Teknik 2017. Kami, calon ketua dan wakil ketua BEM UNJ 2021, siap mengajak kamu untuk bersama merangkai cerita, mengeksplorasi cita untuk UNJ dan Indonesia lebih baik. Kamu, anak muda, adalah katalisator perubahan dari zaman ke zaman. Karakteristik kamu yang aktif, kritis, dan empatik adalah kekuatan yang mengubah zaman. Maka tak heran jika aku, kamu, dan kita harus berani mengambil peran dalam pembangunan. Dengan semangat itu, kami, Alfian Fadilah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Robi Haryanto dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menginginkan BEM UNJ menjadi wadah lahirnya katalisator muda baru yang berdaya. Katalisator muda yang mampu berkontribusi dalam katalisasi perubahan di UNJ, Jakarta, dan Indonesia. Nah, itu dia pengenalan Paslon 1 dan Paslon 2 dari Kak Budi dan Kak Dwi, serta Kak Alfian dan Kak Robby. Nah, selanjutnya ini ada sesi hiburan nih untuk para paslon, ada challenge khusus dari KPU. Silakan operator. Kita ngetes nih. Nah, nama gamesnya itu adalah Apakah Kamu Tahu? Nah, jadi di sini nanti aku bakal tunjuk paslon 1 dan paslon 2 untuk menebak jawaban dari setiap games ini. Jadi ada beberapa clue yang bakal aku bacain di slide selanjutnya, dan ada juga gamesnya yang rebutan antara paslon 1 dan paslon 2. Next, Kak.
Nah, yang pertama ada tebak nama kota. Untuk paslon 2, Kak Alfian dan Kak Robi, siap-siap. Siap. Oke. Apa nama kota ini? Yang pertama itu clue-nya adalah Simpang 5. Padang. Semarang. Oh, Semarang ya, Semarang salah. Semarang. Semarang. Coba di teks lagi, Kak. Semarang. Lumpia Semarang. Di Padang apa tuh, Kak Alfian? Apa? Dikangen kampung dia. Semarang. Kampokong ini, fix banget ini. Lawang Sewu lagi. Fix banget Semarang ini. Kampung saya soalnya. Oh, pantesan. Mantap, betul Semarang jawabannya. Nah, selanjutnya buat paslon 1 nih. Kak Budi dan Kak Dwi. Apa nih? Yang pertama clue-nya mana nih? Kacimui, jam besar. Apa tuh? Bukit Tinggi. Jam besar. Ayo lagi. Rumah panggung. Iya, Bukit Tinggi. Padang. Bener nggak sih? Kalau jam besar mah, iya Bukit Tinggi. Kota kan Bukit Tinggi. Ya. Coba di next, Kak. Padang. Tadi jawabannya coba tuh yang di atas Padang. Jawaban yang tadi ya. Kan jamnya di Bukit Tinggi, nggak bener nih. Aduh. Ini matian. 1,5 nilainya. Lanjut nih, ini rebutan ya. Yang ketiga rebutan. Clue yang pertama hiu monumen. Surabaya. Siapa Surabaya. tuh? Budi dulu. Alfian dulu. Budi dulu. Gak boleh bohong dong, kita dulu. Ya. Ayo, next, Kak. Bener gak Surabaya? Salah. Ya, Surabaya. Ada bayanya benar Surabaya. Ya, betul. Poin sama acara ya. Oke, next ini ada games tebak makanan. Aduh. Jadi lapar nih. Sekarang gantian lanjut untuk paslon 1 tebak makanan. Clue yang pertama ada apa nih? Manis. Wah, banyak kalau manis ya. Manis. Bakwan. Bakwan kok manis. Next, Kak. Kacang hijau. Kacang hijau. Apa tuh? Bubur kacang hijau. Next, ada lagi masih clue-nya. Wijen. Bapia. Iya, bapia. Lagi, Kak. Onde-onde. Kalau wijen onde-onde. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi lapar? Iya, benar. Onde-onde. Onde. Tim mau beraksi. Lanjut nih buat paslon 2. Warnanya hijau nih, Kak. Hijau. Manis. Paslon 2 mana nih? Klepon. Kelapa. Oh iya, klepon. Putu sama klepon sama nggak sih? Bambu. Putu. Kue putu. Ada bambu soalnya. Kue putu. Putu gede Juni Antara. Putu kopi. Berisik tuh, ada berisik. Ya, kue putu. Berisik kue putu. Ya, betul. Asik. Semakin lapar. Satu lagi. Rebutan ya, Kak. Satu lagi nih. Gurih. Tepung. Ditusuk. Apa tuh? Gurih, tepung, ditusuk. Ayam.
Cilok. Pakai ayam. Sempol. Oh, sempol ya. Sate ayam. Silin. Ayam silin. Ayo, siapa yang benar kira-kira? Alfian dulu. Next. Sempol ayam, benar. Silin terlalu modern nih kayaknya. Ya. Hedon banget. Nah, ini nih, dua-duanya boleh nebak. Ada obat, ada orang batuk, ada WNJ. Apaan? Danusan. Pilih. Ayo apa nih? Ini obat. Pilih kami untuk UNJ. Asik. Ayo coba. Paslon 2 apa nih? Ya itu jawabannya. Pilih kita untuk UNJ. Pilih kita untuk UNJ. Nomor 2. Next, Kak. Jawabannya. Ya, betul. Salah. Kami benar. Tetap Kak Dwi. Oke. Iya. Semangat. Keren banget, Pip. Jadi bangga. Asik. Lanjut kita ke terima kasih nih yang udah ikut main paslon 1 dan paslon 2. Poinnya ada sama anak acara. Nah, terus lanjut ke pemaparan visi dan misi serta program unggulan dari setiap masing-masing paslon. Dimulai dari paslon 1. Silakan Kak Operator. Baik, udah tayang PPT-nya? Udah, Kak. Oke, bismillah. Terima kasih buat teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan atas waktunya, dan terima kasih juga buat MC atas waktunya untuk kita akhirnya menyampaikan desain kami. Jalan-jalan ke rumah Arum. Perginya pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami selaku pasangan kandidat ketua dan wakil ketua BEM UNJ 2021 untuk memaparkan grand design kami ke depannya. Narasi yang kami bawa adalah eksplorasi cita. Melihat kondisi zaman yang terus berkembang dan semakin canggih, maka kita butuh suatu perubahan. Kita butuh suatu pembaharuan untuk BEM UNJ dapat bertahan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Maka dari itu, eksplorasi cita hadir sebagai wujud usaha bersama dalam melakukan pembaharuan untuk BEM UNJ 2021 yang mampu mengeksplorasikan cita dan mewujudkannya menjadi nyata. Ya, oleh karena itu ke depan kita akan arah gerak BEM UNJ ke depan kita akan mengeksplorasikan pada 3 cita. Cita yang pertama, eksplorasi pelayanan. Cita yang kedua, eksplorasi pergerakan. Cita yang ketiga, eksplorasi prestasi. Dengan narasi besar yang kami bawakan, maka kami memiliki visi dan misi yang akan kami implementasikan pada BEM UNJ 2021. Ya, visi kami BEM UNJ yang mengeksplorasi karya cita dalam mewujudkan UNJ dan Indonesia yang berdaya saing. Dengan visi kami yang besar, maka kami memiliki 4 misi yang akan kami implementasikan pada BEM UNJ 2021. Yang pertama, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam sistem pengelolaan organisasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, membangun sikap profesionalisme dan totalitas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat UNJ dan Indonesia melalui media aspirasi dan advokasi. Misi kami ketiga adalah menjadi inisiator pergerakan mahasiswa yang mampu mengawal isu strategis baik di UNJ, Jakarta, dan Indonesia. Misi kami yang keempat adalah menciptakan budaya ilmiah dan iklim prestatif guna menunjang UNJ yang berdaya saing. Ya, kemudian kami mengusung 3 program unggulan yang akhirnya dapat menunjang tercapainya eksplorasi cita itu sendiri dalam UNJ 2021. Baik, program unggulan kami yang pertama adalah Ekspor UNJ. Ekspor UNJ ini merupakan
wadah optimalisasi pelayanan pada bidang program kreativitas mahasiswa, prestasi, dan beasiswa berbasis digital melalui aplikasi dengan augmented reality. Tujuan dari Explore UNJ ini adalah sebagai pusat informasi, wadah ideasi, alur birokrasi yang mudah, serta sarana pendampingan untuk teman-teman mahasiswa UNJ untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam Explore UNJ tersebut. Ya, kemudian kami memiliki program unggulan yang kedua yaitu Self Development and Treatment. Kita pada masa pandemi kali ini, urgensi pengembangan soft skill dan menjaga kesehatan mental sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kita mewadahi mahasiswa UNJ untuk akhirnya dapat mengembangkan soft skill pada dirinya, kemudian dapat menjaga kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, jadi kita menawarkan Self Development and Treatment pada program unggulan kami yang kedua. Pada program unggulan kami yang ketiga, ada Ajak Juang. Ajak Juang ini merupakan ajakan untuk mahasiswa UNJ untuk akhirnya peka dan mau bergerak dalam membangun eskalasi pergerakan dalam mengawal isu yang ada. Tujuan dari Ajak Juang ini adalah untuk menyatukan frekuensi seluruh mahasiswa nantinya dalam mengawal isu-isu yang ada, serta dapat menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa UNJ dan mendapatkan sebuah solusi dalam permasalahan yang ada melalui media yang akan dikelola oleh teman-teman Sospos UNJ. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan, mari bersatu merangkai cerita, mengeksplorasi cita untuk BEM UNJ 2021. Ke Bekasi cari solatif, pulangnya beli sepatu. Terima kasih warga FIP. Jangan lupa pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Berapa jumlah kita? 1. Berapa jumlah kita? 1. Terima kasih Cita. Berangkul cerita untuk BEM UNJ 2021. Yeay, terima kasih buat Kak Budi dan Kak Dwi. Selanjutnya, oh ya nih, ada sampein kalau ada challenge buat para peserta yang hadir hari ini. Syaratnya itu mahasiswa aktif UNJ mengikuti dan mendokumentasi rangkaian roadshow serta diupload ke Instastory, tag ke KPU UNJ ya. Akun jangan di privat, boleh pas tadi lagi pemaparan atau pas yang tadi games para paslon. Nah, itu bisa banget kalian share screen terus upload ke Instastory Instagram kalian, terus tag ke KPU UNJ. Nah, nanti diumumin di akhir acara. Oke guys, jangan lupa ikutan. Lumayan loh, ada hadiahnya. Nah, lanjut ke pemaparan visi misi dan program unggulan dari Paslon 2. Dipersilakan. Cek. Suaranya masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kania atas waktunya. Terima kasih juga kawan-kawan VIP yang luar biasa mau hadir ya. Dan semoga ini bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat VIP. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut salam hangat penuh cinta. Salam dari calon ketua dan wakil ketua BEM kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman tahu nggak sih, sejak dulu sampai sekarang, pemuda itu selalu terlibat loh dalam setiap event-event zaman. Kalau kita mau kembali ke masa sebelum kemerdekaan, para pemuda lah yang akhirnya mengkatalisatori proses pembacaan proklamasi, di mana pada saat itu Soekarno dan Hatta dan juga golongan tua itu diculik Rengas Dengklok untuk akhirnya proklamasi itu dibacakan lebih cepat. Dengan semangat itu, kami, Alfian dan Robi, ingin membawa BEM UNJ menjadi suatu wadah katalisator muda. Maka dari itu, visi kami adalah BEM UNJ sebagai katalisator muda dalam membangun UNJ, Jakarta, dan Indonesia. Tentunya visi tersebut adalah satu hal yang luar biasa dan
ini adalah sebuah hal yang kita cita-citakan bersama. Bahwa pasti ada kebaikan di dalamnya, dan ini semua adalah hal yang kita inginkan dari BEM UNJ ke depannya. Maka dari itu, dari visi yang telah ada, tertuang pada misi-misi yang mana sebagai berikut. Next. Misi yang pertama, kami ingin mengkatalisasi peningkatan kualitas pelayanan dan juga inklusivitas pendidikan melalui apa? Melalui peran advokasi yang responsif. Selain itu, perlu adanya sebuah ketersediaan informasi yang transparan, aktual, serta akuntabel. Lalu selain ada, kami ingin meningkatkan kolaborasi yang produktif. Nggak cuma sekedar kolaborasi, karena kalau cuma kolaborasi, lama-lama bisa basi. Maka dari itu kami ingin meningkatkan kolaborasi yang produktif. Kolaborasi yang menghadirkan produk-produk yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat UNJ. Ya, maka dari itu kami ingin berkolaborasi dengan Sivitas Akademika UNJ agar terwujudnya iklim kampus yang harmonis. Next. Katalisator muda, sebagaimana pada kata di dalamnya ya, ada seorang muda, berarti pemuda di sini. Maka di sini katalisator muda memberikan satu usaha yang mana mempersiapkan generasi-generasi muda. Pada poin 4 ini, katalisator muda melaksanakan pengembangan kompetensi serta kapabilitas generasi muda demi menyongsong Indonesia generasi emas 2045. Dan terakhir, kami ingin menghadirkan sebuah pergerakan sosial dan politik yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berorientasi kepada kerakyatan. Dan untuk menunjang misi itu, kami menawarkan 5 program unggulan. Next. Program unggulan kami yang pertama adalah layanan terpadu BEM UNJ. Mungkin teman-teman di sini kadang bingung kalau nggak punya kenalan di BEM, kira-kira saya harus ngadu kemana ya? Nah, ini ada solusi yang kami tawarkan, di mana nanti akan ada hotline, teman-teman. Akan ada nomor yang bisa dihubungi oleh siapa saja selama dia adalah mahasiswa UNJ. Nah, laporan-laporan tadi, laporan, aduan, atau apapun nanti, teman-teman bisa langsung sampaikan ke hotline. Ya, ada jam layanan aktifnya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Lalu nanti ada proses klasifikasi. Akan ada proses kira-kira laporan dan aduan teman-teman ini mau kita follow up kemana ya? Apakah Departemen BEM UNJ terkait? Atau mau sesuai wilayah kerja? Atau mungkin stakeholder-stakeholder lain? Karena kita nggak menampik bahwa ada wilayah kerja loh di UNJ, ada yang akhirnya tanggung jawab BEM Prodi, fakultas, bahkan universitas. Nah, lalu teman-teman akan dapat feedback, teman-teman. Nggak usah takut, feedbacknya berupa laporan progres. Jadi teman-teman bisa tahu nih, laporan teman-teman tuh udah nyampe mana sih? Apakah sudah terfollow up ke BEM Prodi, birokrat, stakeholder-stakeholder terkait, atau apapun itu. Selanjutnya, katalisator muda sangat melihat satu hal yang luar biasa, fenomena yang mana ini adalah sebuah zaman yang di sini ada banyak anak muda gitu. Dan seperti kita ketahui ya, anak muda adalah kita dan kita adalah anak muda gitu. Jadi kita sangat mengerti dan kita mencoba mengerti bagaimana perasaan anak muda pada masa-masa seperti ini. Maka dari itu BEM UNJ Peduli Kamu hadir untuk memberikan sebuah kepedulian bagi sekitar, yang mana bagi mahasiswa dalam hal ini untuk memberikan wadah-wadah dalam menyampaikan apa yang menjadi masalah permasalahan gitu. Jadi di sini dengan mahasiswa bercerita apa yang menjadi keluh kesahnya dengan mengisi web yang telah disediakan, lalu klien akan diteruskan ya yang menjadi isunya gitu ya kepada konselor sebaya maupun kepada pihak yang sudah berkonsentrasi pada bidangnya. Yang mana di kampus sendiri ada UPT LBK, yang mana ini menjadi satu hal bentuk keterlibatan kami dalam memberikan kesehatan mental bagi anak muda. Betul. Kalau tadi bedanya dengan layanan terpadu BEM UNJ, ini berfokus pada mental health issue, teman-teman. Ini merupakan sebuah langkah konkret yang coba kami tawarkan. Lalu next. Nah, Cari Teman Juara ini merupakan kumpulan-kumpulan keresahan, khususnya dari kampus-kampus terpisah, ya. Apalagi di sini ada PGSD, yang susah nih nyari teman lomba kalau dia butuh teman-teman dari kampus A. Pun teman-teman dari kampus A atau yang di Gedung Daksinapati juga ini buat kalian. Jadi Cari Teman Juara adalah solusi yang coba kami tawarkan kepada kalian yang merasa, duh susah banget nih nyari temen lomba di UNJ. Dan ini sifatnya bisa ke seluruh lapisan yang ada di UNJ. Jadi ketika misalkan anak PGSD ini mau ikut lomba bikin media pembelajaran misalkan,
dan kalian butuh anak-anak TP atau mungkin anak-anak PTIK dari teknik, kalian bisa mengiklankan entah diri kalian, entah tim kalian yang akan ditampilkan di Snapgram BEM UNJ itu sendiri. Terus nggak ada nih Bang dalam waktu 24 jam, tenang aja, kita bakal taruh iklan kalian di highlight yang nantinya pasti bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa yang ada di UNJ, dan pastinya kalian akan langsung menemukan teman yang kalian impikan untuk menjadi juara. Lanjut. Nah, sebagaimana tadi telah disinggung pada poin sebelumnya bahwa katalisator muda sangat melihat bahwa pemuda adalah sebuah potensi yang luar biasa dan pemuda memiliki sumber daya yang hebat dan ini perlu dipersiapkan. Jadi, Youth Leadership Camp adalah sebuah usaha dari kami untuk mempersiapkan anak-anak muda yang siap memberikan dampak bagi sekitarnya dan juga siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya melalui kepemimpinan yang akan disiapkan sejak dini. Jadi peserta dari Youth Leadership Camp ini adalah pelajar sampai tingkat mahasiswa. Next. Nah, tadi kita nggak cuma mikirin, karena tadi kan targetnya pra-mahasiswa ya, atau siswa-siswa SMA. Kita nggak cuma mikirin siswa-siswa SMA aja, teman-teman. Tenang aja. Bahkan untuk kaum kita nih, yang notabene-nya mahasiswa-mahasiswa tua ya, benar. Yang udah pengen lulus, buat teman-teman yang udah pengen lulus, kita menawarkan sebuah program namanya Training Pasca Kampus, di mana nanti akan ada kelas-kelas inkubator yang akan membantu teman-teman mempersiapkan dan juga membekali teman-teman semua untuk lebih siap hidup di zaman pasca kampus, yang katanya pasca kampus ini lebih keras daripada kehidupan kampus itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar kami untuk ikut terlibat, untuk ikut mempersiapkan lulusan-lulusan UNJ agar UNJ itu lulusannya bisa menunjukkan taringnya di dunia pasca kampus. Next. Itulah teman-teman sebuah visi, misi, dan program unggulan yang kami tawarkan, tapi kami sadar bahwa sendiri ini sering menimbulkan tanya. Maka berdua adalah jawabannya. Maka jangan lupa pilih Alfian Robi nomor 2. Alfian Robi untuk kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita yel-yel dulu ya teman-teman VIP. Pasti teman-teman VIP udah pada kenal dengan Alfian dan Robi ya. Kita yel-yel bareng-bareng. Di open mic aja. Kita yel-yel dengan hitungan 1, 2, 3. Katalisator muda UNJ, Alfian Robi. Bersamamu. Teman-teman kalau kata Kak Hitna, sungguh aku sayang kamu. Terima kasih kepada Paslon 2 yang telah memaparkan visi, misi, serta program unggulan yang akan mereka lakukan setahun ke depan. Nah, selanjutnya nih langsung aja kita buka tanya jawab untuk 3 orang penanya dengan format nama _ angkatan ya. Silakan di kolom chat aja. Silakan Kak Farhan Yazid. Gece banget nih Kak Farhan ya, emang mantap. Silakan Kak, boleh ditulis di chat atau on mic. Oke, sebentar ya. Oke, jadi saya mau bertanya gitu ya ke dua pasangan calon gitu. Sekarang kan kondisi lagi pandemi yang belum menemukan titik akhir sampai saat ini. Seberapa siap dari kedua calon, misalnya harus menghadapi kepengurusan yang online lagi? Apa yang akan dilakukan jika harus mengalami kepengurusan secara online lagi? Apakah program unggulan yang relevan dengan kondisi yang terpaksa harus online karena fase kaget tiba-tiba online sudah dilalui di tahun 2020. Jadi harusnya kalau memang masih harus online, sudah dipersiapkan dengan baik. Karena bukan yang pertama kali. Satu lagi ya, boleh nggak?
Boleh Kak, silakan. Oke, satu lagi untuk paslon nomor 2 nih, khusus buat calon nomor 2. Untuk paslon nomor 2, karena janji kampanye yang dulu kalian gemparkan, khususnya Bang Alfian gitu ya, dan belum terrealisasikan sampai sekarang. Kemudian bagaimanakah mempertanggungjawabkannya gitu? Silakan dijawab. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah program unggulan yang Kemute. Maaf. Tadi pertanyaan yang pertama itu, apakah program unggulan yang akan paslon 1 dan paslon 2 lakukan setahun ke depan, misalkan pandemi ini tetap belum ada titik terangnya, relevan nggak di program ini dengan PJJ? Silakan paslon 1 dan paslon 2. Paslon 1 dulu, jawab. Ya, terima kasih kepada MC atas waktunya dan Farhan atas pertanyaannya yang luar biasa. Seberapa siap kita menghadapi kondisi jika tahun depan kita masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19? Ya, siap banget. Karena kita memiliki opsi ke depan, kalau nggak online, ya kita semi offline. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah tahun atau alhamdulillah masih di kuartal 1 itu udah membaik atau bisa offline, ya kita lakukan offline. Tapi kalau misalnya memang keadaannya masih harus online, ya kita terapkan itu online. Nah, gimana akhirnya kita menerapkan program unggulan yang kami usung ya, untuk kedepannya dapat realisasi dengan baik walaupun di tengah kondisi online kayak gini. Kita program unggulan yang kita usung ya, ini bisa diterapkan di offline maupun di online. Jadi untuk kedepannya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika memang pandemi masih ada, ya kita terapkan secara online. Kalau memang bisa diterapkan secara offline, ya kita terapkan secara offline. Kayak gitu. Mungkin Dwi mau menambahkan. Oke, terkait program unggulan, pertanyaannya relevan atau tidak dengan kondisi online ataupun offline. Sebagai contoh gitu ya, seperti program unggulan yang kami usungkan gitu. Yang pertama ada yang namanya Explore UNJ. Explore UNJ ini adalah sebuah program, dia berbasis aplikasi dengan augmented reality. Jadi teman-teman, ketika nanti mungkin situasinya masih online atau PJJ, nah di sini teman-teman bisa mengaksesnya untuk akhirnya mendapatkan berbagai macam program kreativitas mahasiswa, prestasi, serta beasiswa. Dan itu besar kemungkinan untuk kalian dapatkan melalui daring ataupun online gitu. Karena kan kita nggak mungkin minta tanda tangan ke birokrasi secara offline gitu, walaupun kondisinya belum menentukan kan. Maka dengan sebuah WNJ tersebut kita akhirnya bisa lebih mudah untuk mengetahui nih bagaimana alur birokrasi ketika kita ingin mendapatkan pendataan, prestasi dan sebagainya gitu. Apalagi nanti mungkin di 2021 ya untuk menyambut program kreativitas mahasiswa gitu ya, di mana teman-teman mungkin sudah nggak sabar gitu untuk mengikutinya. Nah, solusi yang terbaik buat teman-teman gitu untuk akhirnya bisa mengeksplor gitu ya pengetahuannya untuk akhirnya ikut PKM dapat realisasikan dengan ada Explore UNJ. Serta yang kedua ada Ajar Juang. Ajar Juang ini juga salah satu program unggulan kita yang nanti bisa diakses melalui media sosial gitu, di mana nanti teman-teman bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya gitu, serta kita bisa berdiskusi di dalam media tersebut begitu. Terus yang kedua apa? Ya tadi pertanyaan kedua apa ya? Khusus paslon nomor 2 doang. Oh, pertanyaan yang kedua tadi itu khusus paslon 2. Oh, ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari kami. Kalau mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Kak Budi dan Kak Duye atas jawabannya. Nah, ini untuk pertanyaan paslon kedua itu sama relevan atau tidaknya program unggulan terhadap pembelajaran online. Dan yang pertanyaan kedua itu, bagaimana untuk Kak Alfian, katanya kan Kak Farhan itu, program yang sebelumnya nggak jalan di fakultas. Nah, itu bagaimana? Silakan Kak. Ya, sebenarnya
Terima kasih untuk Kania selaku MC, juga salam takzim, salam hormat kepada Babe Haikal loh. Ini yang nanya langsung turun untuk bertanya ke kita nih. Luar biasa sekali emang Farhan Yazid. Izinkan kami menjawab. Pertama soal apakah kami sudah mempersiapkan atau enggak, ya kami sudah siap gitu. Karena pertama kami berdua adalah sebelumnya ketua BEM Fakultas, yang mengalami ya secara langsung mengalami masa-masa kepemimpinan saat sedang pandemi, dan selanjutnya ini akan lebih mudah karena kenapa? Pertama kita sudah punya pengalaman memimpin dalam keadaan pandemi, yang kedua nanti udah ada LPJ-nya dari BEM UNJ sebelumnya gitu. Jadi kami udah cukup mempersiapkan ya dengan apa yang akan terjadi nantinya. Tapi prediksi ini kalau melihat kabar terkini, ya prediksinya kuartal pertama ini udah masuk 120 vaksin, 120 juta vaksin, kata Mas Menteri. Ya kita doakan lah, semoga memang seperti itulah kondisinya. Dan kedua, untuk program unggulan, basisnya pun sama, basisnya adalah daring, adalah lewat internet, tapi kita tidak menjanjikan sebuah aplikasi, karena rencananya kami ingin melanjutkan saja aplikasi dari teman-teman Beranda Karya yang sudah mau launching sebentar lagi. Gitu. Tapi semuanya berbasis internet, seperti layanan terpadu BEM UNJ, basisnya adalah hotline, yang nanti teman-teman bisa menghubungi nomor terkait yang nanti akan dicoba diluncurkan. Juga BEM UNJ Peduli Kamu ya, kami udah punya prototype webnya, cuman memang belum di-launching, karena masih berupa prototype, masih harus berdiskusi dengan banyak orang. Terus seperti kita juga menyiapkan kondisi kalau memang sudah offline gitu. Jadi nggak semuanya itu online. Tapi program ini, walaupun nanti misalkan kondisinya adalah sampai akhir tahun masih pandemi lagi, tetap bisa dilaksanakan secara online. Yaitu tadi ada cari teman juara, ini basisnya masih media sosial ya. Ada dua berarti, Youth Leadership Camp, dan juga training pasca kampus. Mungkin Robi ada tambahan? Dari saya sebetulnya sederhana gitu ya. Dari apa yang telah kita susun, mulai dari visi misi sampai juga program unggulan, itu telah melewati beberapa hal yang cukup panjang diskusi gitu ya. Itu sudah melewati diskusi ringan dengan beberapa teman-teman di beberapa fakultas, terus juga sudah melihat bagaimana perjalanan ya selama kepengurusan era pandemi gitu. Kita bisa sebut seperti itu. Jadi memang dari apa yang telah dan apa yang akan kita laksanakan ke depan itu merupakan satu hal yang telah kita coba analisis, lalu juga untuk cara meyakinkannya adalah bagaimana akhirnya kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi apa yang jadi permasalahan dari era pandemi ini, bagaimana kita mencari jalan keluarnya, lalu kita coba sarikan gitu ya, kita coba hasilkan yaitu dalam grand design kami. Mungkin itu jawaban dari kami untuk pertanyaan nomor 1 ya? Ya, pertanyaan nomor 1. Masih ada 2 ya? Atau lagi? Luar biasa ini Babe Haikal. Oke, terkait tentang janji kampanye saya selama menjabat, itu kan ada Sinergi Green Project, di mana ada 3 bulanan agenda, yaitu pertama bulan pendidikan, bulan pengkaderan, dan terakhir itu bulan festival. Nah, memang itu dipersiapkan kalau masanya bukan pandemi, ya terus gimana dong Bang? Bukan berarti saya nggak melakukan apa-apa, tapi memang untuk bulan festival ini agak sulit terlaksana, karena pertama dari UKO ternyata majuin jadwal, dan kedua teman-teman Prodi juga nggak bisa untuk majuin jadwal, itu yang pertama. Tapi untuk bulan pendidikan pun emang saya akui nggak bisa maksimal, karena rencananya kan ini sebuah penggabungan ya, penyatuan timeline untuk proker Departemen Pendidikan, tapi berjalan meskipun nggak maksimal. Yaitu tadi pertama ada Pekan Pendidikan, yang waktu seluruh Opmawa ini mengadakan kajian-kajian terkait isu-isu yang sesuai dengan bidang prodinya. Dan terakhir ada Pekan Pengkaderan ya, dari PKKMB sampai akhirnya pengkaderan semua Opmawa selesai. Jadi seperti itu Yazid. Memang untuk pekan festival ini sesuatu yang semoga bukan apologi ya. Satu sisi ini merupakan dosa politik, tapi satu sisi ada kondisi yang emang nggak bisa dipaksain. Karena pertama UKO minta fakultas untuk majuin jadwal,
lalu teman-teman prodi nggak bisa untuk akhirnya majuin jadwal. Seperti itu, Pak Rani Aziz, semoga terjawab. Saya kembalikan ke Kania. Oke, terima kasih untuk paslon 1, paslon 2. Sama-sama, Babe. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, masih ada untuk dua orang penanya, dipersilakan. Formatnya nama _ angkatan. You guys. Nah nih, Kak Faris Rido, angkatan 2018, dipersilakan. Ya, terima kasih MC. Mungkin mau nanya ke dua-duanya paslon, cuman beda pertanyaan nggak apa ya? Mungkin untuk paslon nomor pertama 01, saya juga tadi sempat telat masuknya, joinnya, jadi kurang nyimak gitu ya. Kalau misalnya memang sudah dijelaskan, mohon maaf. Di misi nomor 2 kalian disampaikan media aspirasi. Sebenarnya fungsi untuk menjaring aspirasi ini udah menjadi fungsi lembaga legislatif kan ya? Kita semua tahu. Terus di sini bentuk konkretnya seperti apa ya? Media aspirasi itu seperti apa? Nah, apakah akan mengambil ranah dari lembaga legislatif itu sendiri atau bagaimana? Itu untuk paslon nomor 1. Terus untuk yang paslon nomor 2, di misi kalian nomor 3 dikatakan meningkatkan kolaborasi produktif dengan sivitas akademika. Di sini yang dimaksud sivitas akademika itu siapa aja dan bagaimana langkah konkret dari kolaborasi produktif itu sendiri. Mungkin itu MC, terima kasih atas waktunya. Oke, silakan untuk paslon 1 dijawab dengan pertanyaan media aspirasinya seperti apa dan apakah mengambil ranah legislatif atau enggak. Karena aspirasi kan emang ke ranah legislatif ya. Silakan Kak dijawab. Ya, terima kasih pada MC atas waktu dan Rido ya yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin agak ada miskonsepsi atau salah pengertian ya. Mungkin yang kami maksud dalam media aspirasi enggak akhirnya mengambil ranah dari legislatif itu sendiri. Karena kita tahu ya MTM, BPM dan ranah legislatif itu ya punya kewenangan lah untuk akhirnya mengambil atau menjaring aspirasi. Mungkin salah satu kalau misalnya kita ingin menjaring aspirasi, mungkin kita akan bersinergi dengan organisasi yang ada di legislatif kayak MTM, itu akhirnya kita bisa jaring aspirasi bareng-bareng. Tapi dengan media dari MTM itu sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa jaring aspirasi dengan jemput bola ya. Kita tanya-tanya kepada orang gitu bahwa apa yang dibutuhkan gitu, aspirasi apa yang harus kita terima, apa yang pengen disalurkan gitu mahasiswa UNJ kepada BEM UNJ. Bukan berarti kita mengambil alih ranah legislatif itu sendiri. Justru kita ingin bersinergi dengan legislatif itu sendiri untuk akhirnya jaring aspirasi itu lebih maksimal lah untuk terjalankan kayak gitu. Mau menambahkan? Oke. Jadi begitu ya. Kita bukan untuk akhirnya mengambil kewenangan lembaga legislatif itu sendiri, tapi kita hanya untuk akhirnya bekerja sama dengan lembaga legislatif gitu. Serta mengajak teman-teman legislatif untuk akhirnya berkolaborasi bagaimana akhirnya nanti kita menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa se-UNJ semuanya gitu. Jadi kita di sini adalah sifatnya bekerja sama untuk akhirnya menyatukan aspirasi-aspirasi teman-teman mahasiswa semua. Baik, kurang lebih begitu jawaban kami. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Budi dan Kak Dwi. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon 2 yaitu sivitas akademi. Siapa aja sivitas akademi yang terdapat di dalam visi tersebut dan bagaimana hubungan yang harmonis itu? Terima kasih. Silakan Kak. Oke, terima kasih buat Faris ya. Emang pertanyaan ketua LLMPBK itu harus berkualitas seperti ini. Pertama, civitas akademika yang kami maksud ya sesuai dengan maknanya ya seluruh masyarakat UNJ, entah itu karyawan, dosen,
stakeholder seperti birokrat, lembaga, ataupun ormawa. Dan kolaborasinya, langkah konkretnya kayak apa sih? Pertama, ketika kita ingin berkolaborasi, maka ada satu tujuan yang sama. Gitu. Karena akan sangat sulit ketika kita ingin berkolaborasi, tapi tujuannya berbeda. Maka dari itu kami menyiapkan sebuah stimulus, sebuah rangsangan, agar suatu kolaborasi itu bisa berjalan. Lewat apa? Lewat tadi, layanan terpadu BEM-UNJ. Karena basisnya adalah pengaduan dan laporan, maka ketika misalkan ada laporan dari mahasiswa BK terkait misalkan AC bocor, misalkan ya, AC bocor misalkan, aduannya AC bocor. Ketika misalnya dia nggak punya teman dekat di BEM atau nggak punya teman dekat di LLMP, ya maka dia bisa menghubungi hotline BEM-UNJ. Nanti akan ada proses klasifikasi di sana, ada kan proses penyaringan untuk mengetahui ini follow up mana sih. Ya, karena itu adalah wilayah kerjanya BEM-PBK, maka kita akan memfollow up kepada BEM-PBK. Gitu. Kita akan meneruskan laporan itu ke BEM-PBK, lalu terus BEM-UNJ ngeflow aja dong. Enggak, teman-teman. Kita akan membersamai kalau emang butuh saran, masukan, atau butuh ditemani, misalnya ngadap stakeholder terkait, entah itu birokrat, entah itu kaprodi, ataupun dekanat, kita akan membersamai gitu. Entah dalam saran, dalam membersamai secara fisik langsung, ataupun dalam strategi. Akan dibersamai. Selanjutnya, itu ada sebuah stimulus yang coba kita berikan kepada seluruh masyarakat UNJ agar apa? Karena kami yakin banyak laporan yang nggak terlaporkan gitu, aduan yang nggak tersampaikan. Nah, lewat ini kami mencoba melempar stimulus-stimulus, kami mencoba melempar rangsangan-rangsangan agar apa? Agar nantinya BEM-UNJ bisa banyak bekerja sama, bisa banyak berkolaborasi dengan seluruh civitas akademika. Nggak cuman akhirnya hotline ini nggak cuman akhirnya untuk mahasiswa. Tapi bisa jadi misalkan ada dosen yang mengeluh atau siapapun nantinya, karena ini nggak cuma sarana prasarana ya, bahkan tidak kriminal ya, tapi pastinya harus menyertakan bukti yang kuat, bisa kita coba bantu advokasi ke sana. Intinya adalah kita sudah menyiapkan stimulus, ini adalah stimulusnya, ini adalah rangsangan yang kita siapkan agar terjalin komunikasi, agar terjalin kolaborasi. Ketika akhirnya, ya mau nggak mau dong, BEM-PBK harus menjalin komunikasi dalam hal tadi ya. BEM-PBK mau nggak mau harus ada komunikasi, BEM-UNJ juga mau nggak mau harus menghubungi BEM-PBK. Maka lewat komunikasi, maka akan tercipta sebuah kolaborasi. Dan ketika komunikasi dan kolaborasi semakin sering terjalin, maka akan hadir yang namanya hubungan yang harmonis. Karena udah saling percaya. BEM-UNJ sudah percaya bahwa BEM-PBK mampu membantu, dan BEM-PBK juga percaya terhadap BEM-UNJ bahwa BEM-UNJ ini mau membantu. Maka ketika kepercayaan sudah hadir, akan mudah untuk akhirnya benar-benar berkolaborasi yang pastinya menghadirkan sebuah produk, yang produk itu akan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Selain stimulus, ada juga ini yang perlu dicatat dan perlu ditekankan, dan ini akan menjadi sebuah itikat bagi kami, yaitu memberikan sebuah follow up yang sustain gitu ya, yang berkelanjutan. Karena seringkali apa yang telah kita kawal itu tidak terfollow up, teman-teman. Nah, di sini dengan adanya civitas akademika, kita perlu adanya perapihan dari progres-progres yang telah kita jalani. Nah, di sini dengan memberikan sebuah komunikasi tadi yang telah disinggung oleh Mas Alfian, ya. Iya, Bang. Jadi apa yang telah dikomunikasikan tadi, maka di sini perlu adanya sebuah fondasi awal dalam memberikan komunikasi yang baik. Yang mana di sini adalah perlu untuk sama-sama kita mencari titik temu di antara masing-masing elemen yang terkait, seperti itu. Seperti itu jawabannya Faris, semoga terjawab ya. Kami kembalikan ke Kania. Oke, terima kasih kepada paslon 2 dan terima kasih atas pertanyaannya Kak Faris Ridho. Silakan ada yang ingin bertanya lagi, masih ada waktunya. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Nah, tuh langsung keluar. Dari Kak Fadil, angkatan 2018. Iya, nggak apa-apa Kak Fadil. Langsung, aku bacain aja ya, ini biar langsung dijawab. Khusus
Nah, oh ini ada untuk semua paslon, ada khusus paslon 1 dan khusus paslon 2. Untuk semua paslon, bagaimana cara ngebonding semua elemen di UNJ karena elemennya berbeda, rincian secara singkat, baik ke Ormawa, Opmawa, birokrat, dan elemen lainnya. Dan gimana respon kalian kalau ada elemen yang nggak mau bekerja sama? Terus pertanyaan kedua, kalau terpilih menjadi KBM dan WKBM terpilih, bakalan ada kerjasama nggak? Apa NGO itu apa ya? Aku kurang tahu. Kerjasama nggak ke pihak luar mungkin. Kalau ada siapa dan bentuk kerjasamanya seperti apa? Nah di sini khusus untuk paslon 1, program unggulan kalian ada SDC. Intinya untuk mengembangi soft skill di era RI 4.0 dan Social 5.0. Kalian paham dari konsep Social 5.0 ini? Coba jelaskan secara singkat biar nggak salah persepsi. Terus soft skill itu penting, tapi hard skill juga lebih penting. Kenapa hard skill tidak dilibatkan dalam program keunggulan kalian? Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Sintarima. Mungkin untuk semua paslon dulu bisa menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Pertanyaan 1 itu ngebonding semua elemen, dan pertanyaan kedua intinya ada kerjasama dengan pihak luar dan seperti apa kerjasamanya. Silakan paslon 1 dijawab. Nomor 1 dulu tadi ya, yang jawab. Paslon 1. Cek. Oke, soalnya masuk ya? Masuk. Oke, baik ya. Sebelumnya terima kasih pada MC dan Fadil atas pertanyaannya gitu ya. Tadi yang pertama, gimana caranya sih kita ngebonding semua elemen-elemen yang ada di UNJ gitu ya. Secara singkat, baik itu dari Ormawanya, birokrat, serta elemen-elemen lainnya. Dan bagaimana respon kita gitu, kalau misalkan ada elemen yang nggak mau bekerja sama. Oke, mungkin dari kami gitu ya, bagaimana caranya nanti mempersatukan gitu ya, setiap elemen-elemen yang ada di UNJ itu adalah dengan cara kita melakukan sebuah audiensi gitu, ataupun konsolidasi dengan teman-teman yang ada di semua UNJ, Sivitas Akademika UNJ gitu. Dengan cara mengadakan berbagai macam program yang ada di Departemen Dalam Negeri gitu ya. Tentunya kita memanfaatkan juga teman-teman prodi, teman-teman fakultas gitu. Itu artinya menampung semua masukan-masukan yang ada di setiap prodi maupun fakultas tersebut. Gitu. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman fakultas, teman-teman prodi, dan tak lupa juga dengan teman-teman BMUNJ tentunya gitu, mampu akhirnya saling membackup gitu, memperhatikan setiap kondisi yang ada, baik itu di antara prodinya maupun di fakultasnya gitu. Sehingga semua koordinasi yang ada itu tidak terputus gitu. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk aja kita mementingkan juga alur koordinasi yang jelas gitu antara birokrasi dengan ormawanya gitu, dengan ormawa maupun ormawanya gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi miskomunikasi gitu. Sehingga ketika alur koordinasi kita jelas gitu, maksud dan tujuannya seperti apa gitu, maka sebuah koordinasi itu tidak akan terputus seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita bagaimana memanfaatkan sebuah koordinasi itu dengan baik. Ya, kemudian pertanyaan kedua itu kalau terpilih jadi KB dan WBM, bakal ada kerjasama NGO pilih duluan nggak? Kalau ada siapa? Oh ya, kita melihat potensi-potensi untuk akhirnya BMUNJ berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Jadi kita itu bisa akhirnya ya bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Misalnya kalau kita ingin mengadakan agenda, kita bekerja sama dengan pihak yang akhirnya dia punya orang-orang yang mumpuni, expert dalam bidangnya dan bisa menyediakan sebagai pembicara ataupun sebagai orang-orang yang dapat mengisi kelas pengembangan ataupun pelatihan tersebut. Contohnya ada pemimpin ID ya. Misalnya kita pengen ngadain kelas tentang organisasi 4.0, nah, kita bisa tuh akhirnya mengajukan ataupun bekerja sama dengan pihak luar
untuk akhirnya menghadirkan ya pembicara untuk mengisi kelas pengembangan tersebut. Nah itu contohnya kalau misalnya apakah BEM UNJ ada kesempatan untuk kita sama dengan orang luar ataupun elemen-elemen luar, ya kita sangat terbuka dan akhirnya bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar BEM UNJ itu sendiri. Malah menguntungkan ataupun bisa melancarkan apa yang kita ingin perbuat gitu. Jadi kita nggak sendirian aja, tapi kita punya elemen-elemen yang akhirnya bisa berkolaborasi aktif dengan kita. Itu, dan tentu saja gitu ya, seperti organisasi non governmental organization gitu ya, atau organisasi non pemerintah gitu, contohnya seperti Forum Indonesia Muda atau FIM gitu ya, yang nantinya bisa kita ajak untuk koordinasi nih, sebagaimana kita akan membuka jaringan seluas-luasnya gitu ya di luar BEM UNJ sendiri itu, sehingga kita bisa menginput banyak tentunya informasi serta jejaring sosial yang bisa kita salurkan nanti ke teman-teman UNJ tentunya. Oke, terima kasih Kak Budi dan Kak Dwi. Langsung aja ke pertanyaan keduanya, mungkin khusus paslon 1 ini tentang program unggulan kalian ada SDJ, intinya untuk pengembangan soft skill. Nah, apakah kalian paham dari konsep Social 5.0? Coba jelaskan secara singkat biar nggak salah persepsi. Dan soft skill itu penting, tapi hard skill juga lebih penting. Kenapa hard skill tidak kalian libatkan dalam program unggulan kalian? Terima kasih, silahkan Kak. Baik, terima kasih MC atas penjelasannya kembali gitu. Baik, tadi jawaban untuk ini ya, yang pertanyaan selanjutnya adalah terkait konsep dari revolusi industri 4.0 gitu ya. Tentu saja kita sudah membahas lebih dahulu gitu ya. Mengapa akhirnya kita mencantumkan untuk program unggulan kita. Yang pertama adalah kita mengedepankan keempat soft skill atau yang ada di pada revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah creativity, collaboration, communication, critical thinking. Jadi ini ada sebuah 4C yang dimana kita konsep untuk akhirnya mendukung BEM UNJ nantinya dalam mengusung revolusi industri 4.0 itu sendiri gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, kita sebagai generasi milenial ke depannya sudah seharusnya untuk mengedepankan 4C ini untuk kita mampu beradaptasi sesuai zaman yang ada gitu. Sehingga gitu ya, hard skill itu soalnya lebih mengarah ke bagaimana karakteristik seseorang gitu, masing-masing gitu, bagaimana teman-teman di prodi, terus teman-teman di fakultas yang dipegang oleh ranah prodi atau fakultasnya itu sendiri gitu, sehingga nanti BEM UNJ ke depannya akan mengembangkan soft skill itu secara umum gitu, dengan melalui 4C ini tadi gitu, creativity, collaboration, communication, serta critical thinking. Ya, izin menambahkan ya, kenapa akhirnya bukan mengesampingkan hard skill daripada soft skill ya, tapi kita melihat kondisi secara umum ya, secara luas di UNJ kita butuh akhirnya soft skill ini dikembangkan oleh mahasiswa secara luas di UNJ, karena kita melihat kita nggak bisa akhirnya mendapatkan ilmu aja dari kelas gitu. Soft skill ini butuh karena kita butuh akhirnya dari kepribadian kita, dari hal-hal yang akhirnya menunjang hard skill kita ke depannya. Karena kalau hard skill ini lebih ke arah spesifik ataupun bisa diambil dari kelas, dari sertifikasi, dari magang. Kalau misalnya di FE itu ada akuntansi, ada sertifikasi namanya sertifikasi brevet ya. Jadi ini lebih ke arah yang lebih umum. Jadi kenapa akhirnya kita lebih memilih pengembangan soft skill. Ya, jadi kayak gitu ya. Baik, terima kasih MC. Baik Kak, gimana kepada penanya Kak Fadil? Nah, di sini ada pertanyaan, mungkin ke pertanyaan Terin 2 ya. Masih ada waktu dari Kak Sinta Rima, angkatan 2018. Sejauh ini bagaimana kedua paslon memandang lembaga legislatif itu sendiri, dan apakah penting untuk menciptakan sinergitas antara kedua lembaga tersebut? Jika tidak, mengapa? Dan jika ya, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Dan yang kedua, landasan apa yang membuat masing-masing paslon maju ke UNIF?
Dan apa hambatan terbesar masing-masing pribadi untuk melakukan sebuah pergerakan? Serta bagaimana kalian mengatasi hambatan-hambatan tersebut pada diri masing-masing. Silakan. Oh iya, untuk maaf, Paslon 2 belum jawab pertanyaan dari Kak Fadil. Silakan Paslon 2. Terkait ngebonding semua elemen. Ya. Iya, pertanyaan Mas Fadil ya, terkait bonding. Iya. Maaf. Jadi, oke. Suara masuk nggak? Masuk ya? Oke, jadi terkait bonding di UNJ terutama ya, khususnya elemen-elemen kemahasiswaan seperti itu, ada Opmawa dan Ormawa gitu ya. Jadi di sini memang pertama yang kita sama-sama lakukan adalah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masing-masing gitu. Karena ibaratnya ketika seseorang pengen jalan bareng gitu ya, tapi tujuannya berbeda gitu. Nah ini nggak bakal ketemu perjalanannya. Tapi ketika perjalanan ini udah ditentukan gitu ya, tujuannya apa, lalu rute yang bakal ditempuh seperti apa, itu ketika kita jalani bersama ya kasih aja gitu, tinggal nanti dinamika ketika di perjalanan seperti apa gitu. Jadi memang yang harus kita ketahui adalah apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tujuan, dan apa yang menjadi keinginan dari setiap lembaga tersebut gitu. Nah, dari situ ketika kita sudah mengetahui ya apa yang menjadi latar belakang mereka, kita akan lebih fleksibel gitu ya, lebih enak gitu untuk ngejalanin hal tersebut, untuk mempertemukan apa yang menjadi latar belakang keinginan mereka gitu ya. Lalu mungkin ingin ditambahkan oleh Mas Alfian. Siap, Bang Robi. Iya. Oke. Mungkin bertanya tentang langkah konkret ya. Mungkin tadi selain Robi sebut juga bakal ada kayak kultural di mana setiap departemen akan ngumpul ya dengan departemen terkait dari BEM UNJ itu kulturalnya. Tapi langkah konkretnya adalah tadi salah satu program kerja kita yang namanya layanan BEM UNJ terpadu ini stimulus dan angsa-angsa yang coba kita lemparkan kepada seluruh Ormawa ataupun Opmawa, khususnya Opmawa ya, baik itu Legis maupun BEM ataupun HIMA atau HMP. Kenapa butuh stimulus? Karena tadi kita mencari suatu tujuan yang sama. Ketika satu prodi ini mempunyai suatu tujuan memperbaiki prodinya, dan itu berasal dari laporan yang dilaporkan kepada BEM UNJ, maka akan ada satu tujuan yang sama, yaitu tujuan dari BEM prodi tersebut dan juga tujuan BEM UNJ kepada prodi tersebut. Maka di sana akan terjalin sebuah kolaborasi, terjalin sebuah komunikasi, dan terjalin sebuah koordinasi. Dan ketika akhirnya itu sudah terjalin dan memunculkan rasa saling percaya, maka tadi yang udah Robi bilang, akan enjoy jalan ke depannya. Tinggal bagaimana menikmati dinamika yang ada. Jadi selain tadi kultural, kita pun menyediakan stimulus-stimulus yang konkret gitu, dalam rangka memperbaiki UNJ, dan juga untuk teman-teman yang di prodi ataupun di fakultas bisa dalam rangka memperbaiki prodi atau fakultasnya. Tapi yang penting adalah saat akhirnya ada satu masalah dan kita bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut, ya, masalah dalam hal ini adalah masalah-masalah yang akhirnya dilaporkan lewat hotline tadi, maka akan terjalin sebuah komunikasi. Pasti itu yang pertama. Ada laporan masuk ke BEM UNJ pasti akan memfollow up laporan tersebut sebagai bentuk komunikasi ke BEM prodinya atau BEM fakultasnya. Setelah itu akan ada kerjasama, ya, entah akhirnya nanti legislatif bekerja sama dengan BEM atau HIMA atau HMP prodinya dalam mengumpulkan data ataupun akhirnya mengumpulkan bukti dan sebagainya. Setelah ada komunikasi akan ada kolaborasi. Setelah kolaborasi pasti ada koordinasi. Nah, setelah ketiga hal itu tercapai, maka kan ada rasa saling percaya. Rasa bahwa menyadari saling membutuhkan BEM Prodi atau HMP atau HIMA Prodi atau BEM Fakultas butuh BEM UNJ, pun BEM UNJ butuh kepada kalian. Nah, ketika rasa saling membutuhkan dan rasa saling percaya ini sudah muncul, maka disitulah akhirnya bonding tercipta, gitu. Dan untuk NGO, kebetulan banget nih, di Youth Leadership Training Camp, kami memang berencana mengajak kerjasama komunitas-komunitas kepemimpinan seperti pemimpin.id,
leaderians, ULIT, ataupun akhirnya rumah kepemimpinan, dan banyak lagi. Jadi emang kita berencana menjadikan Youth Leadership Camp ini sebagai event kepemimpinan yang besar, yang akbar gitu. Mengundang banyak siswa, entah organisatoris di SMA, ya. Jadi kerjasama di sana. Dan memang kami berencana untuk ke sana. Gitu. Adapun berarti di luar itu nggak ada dong Bang? Ada. Tapi melihat bagaimana kebutuhan dan kondisi dari program kerja tersebut. Lanjut mungkin Mas Robi menambahin. Ya sedikit menambahkan ya terkait apa yang tadi ditanyakan dan menambahkan sedikit jawaban dari Mas Alfian ini. Apa yang menjadi semangat gitu yang kami bawa adalah bahwa hari ini dan pada masa-masa ini adalah satu hal yang diperlukan yang namanya kolaborasi gitu. Jadi kita dalam segi kekurangan gitu ya, kami sangat menyadari, kami sangat memahami bahwa banyak sekali kekurangan dan itu bisa dilengkapi oleh elemen-elemen lain yang memang sudah punya kelebihan di sana. Gitu. Hari ini memang UNJ punya suatu kekurangan gitu, tapi bisa ditambal gitu atau dilengkapi, ditambahkan dan ini menjadi penyempurna dalam apa yang menjadi ide dan gagasan kami bersama seperti itu. Dan jadi ini memang jadi satu itikat juga dari kami untuk berkolaborasi dengan NGO yang tadi telah disebutkan, yang banyak telah disebutkan oleh Alfian tadi. Maka dari itu ada niatan untuk ke arah sana. Gitu. Seperti itu, Fadil. Semoga terjawab ya. Kami kembalikan ke Kania. Baik, terima kasih. Ini masih ada waktu, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Sinarima 2018. Yang pertama itu, sejauh ini bagaimana kedua paslon memandang lembaga legislatif itu sendiri dan apakah penting untuk menciptakan sinergitas antara kedua lembaga tersebut? Jika tidak, mengapa? Dan jika iya, langkah konkret apa yang akan dilakukan? Dan yang pertanyaan kedua, landasan apa yang membuat masing-masing paslon maju ke UNIF dan apa hambatan terbesar masing-masing pribadi untuk melakukan sebuah pergerakan serta bagaimana kalian mengatasi hambatan tersebut. Silakan untuk paslon 1. Ya, terima kasih ya pada MC atas waktunya dan pada tadi siapa Sinta ya. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana saya Budian Dwi memandang lembaga legislatif itu sendiri ya. Ya, kami berdua memandang legislatif itu sendiri ya sangat diperlukan. Kenapa akhirnya kami mengatakan itu? Karena butuh akhirnya ada yang mengawasi kita. Akhirnya dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan gerakan dan meningkatkan prestasi UNJ perlu ada yang mendampingi kita, mengawasi kita untuk akhirnya punya tujuan yang jelas gitu, untuk meningkatkan kualitas. Karena kan kalau misalnya dengan adanya legislatif, ya kita punya indikator pencapaian apa dan penilaian apa akhirnya bisa dinilai nanti oleh BPM atau MTM di ranah legislatif ya tentunya. Ya kita bisa tahu nih kualitas apa yang harus kita punya gitu. Jadi penting banget untuk akhirnya BEM UNJ dan MTM berkolaborasi dan bersinergi ke depannya dalam mengadakan agenda-agenda. Langkah konkretnya gimana ya? Kita terus membangun komunikasi yang baik. Kita menjaga komunikasi yang baik, lalu kolaborasi aktif dengan lembaga legislatif itu sendiri. Contohnya dalam PKKMB ya, ada yang namanya tipe. Nah, kita butuh namanya orang yang mengawasi kita. Jadi kita berada pada track yang benar gitu. Nggak sewenang-wenang ya. Dengan apa yang kita miliki, jabatan apa yang kita miliki, dengan kuasa yang kita miliki, kita dengan enaknya kita melakukan segala hal, nggak kayak gitu. Tapi kita punya track yang harus kita jalani dengan benar, dan MTM di sini ataupun legislatif di sini menjadi peranan yang penting untuk akhirnya menjadi check and balance untuk BEM UNJ ke depannya. Baik gitu ya. Jadi benar tadi kata Budi gitu ya, bagaimana akhirnya fungsi dari legislatif ini sebagai itu ya untuk checks and balance gitu, agar nantinya eksekutif ini dapat berjalan dengan sesuai tupoksinya gitu ya, serta dapat mengatur tatanan organisasi gitu, sehingga nanti program-program di eksekutif itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Dan terjadi kesinambungan gitu ya, alur koordinasinya sangat diperlukan juga gitu antara legislatif dan dengan eksekutif gitu. Jadi
kita sebagai eksekutif nanti gitu nggak jalan begitu aja nih, nggak jalan duluan dan sebagainya, tapi kita juga harus tahu gitu ya bagaimana nantinya teman-teman legislatif itu dapat mengarahkan kita. Terus untuk pertanyaan kedua gitu ya, landasan apa yang membuat kita berdua untuk akhirnya mencalonkan ya menjadi ketua dan wakil ketua BEM 2021. Oke ya, tentunya gitu ya landasan mengapa nih kita atau akhirnya maju nih ke UNIF di BEM UNJ 2021. Tentunya adalah dengan mengeksplorasikan cita kita gitu ya, eksplorasi segala potensi untuk akhirnya kita menebak kebermanfaatan untuk BEM UNJ 2021 gitu. Kami memiliki potensi atau latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau paslon nomor 2 gitu ya, mereka berlatar belakang ketua BEM gitu. Dan kita gitu ya, saya ranahnya di Departemen Pendidikan atau biasa teman Diklik gitu ya. Nah untuk Budi Departemen PSDM gitu ya. Maka kami memiliki sebuah inovasi-inovasi nanti bisa kita bawakan untuk BEM UNJ-nya nanti gitu. Dan khususnya pada ranah-ranah yang mungkin sudah kita mumpuni gitu ya, untuk akhirnya lebih maksimal lagi ke depannya begitu. Serta hambatan-hambatan apa yang akhirnya bisa mengarahkan kita dalam sebuah pergerakan gitu ya, tadi pertanyaannya. Yaitu mungkin gitu ya, untuk nanti ke depannya BEM UNJ kita lebih terbuka lagi dengan teman-teman yang ada di UNJ gitu ya, saling terbuka, mengajak diskusi teman-teman, karena kita nggak tahu gitu ya, banyak mungkin keresahan-keresahan yang terjadi pada teman-teman UNJ nantinya. Maka dari itu ketika nanti kita terpilih gitu ya sebagai ketua BEM dan wakil ketua BEM, kita membuka diskusi selebar-lebarnya buat teman-teman UNJ gitu ya. Itu akhirnya menampung segala keresahan gitu atas apa yang menjadi keresahan teman-teman. Ya mungkin kalau bicara hambatan ya pasti hambatan utama kita pada tahun ini dan tahun depan sudah pasti ada pandemi COVID-19. Tapi nggak menghilangkan usaha kita bersama untuk akhirnya berkolaborasi bersama untuk UNJ yang lebih baik ke depannya. Jadi kita ciptakan inovasi-inovasi terbaru dan menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Kalau ya kondisinya online seperti ini ya kita coba buat ciptakan formula-formula yang akhirnya bisa kita jalankan di dalam kepengurusan yang online nanti ke depannya kayak gitu. Mungkin itu ya dari kami berdua. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Budi dan Kak Dewi. Dilanjutkan untuk paslon 2, Kak Alfian dan Kak Robi untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Oke, menjawab pertanyaan dari Cinta tadi ya namanya. Cinta terkait hubungan dengan legislatif gitu. Bahwa satu hal yang kita perlu lihat adalah bahwa kehadiran antara eksekutif dan legislatif sudah cukup proporsional gitu di UNJ sendiri gitu. Ini yang harus sama-sama kita rawat. Ini yang harus sama-sama kita tumbuhkan semangat kolaborasinya, dan ini yang harus sama-sama kita tingkatkan kembali gitu. Apa yang menjadi cita-cita antara tujuan masing-masing gitu ya, antara legislatif serta eksekutif, serta menciptakan sebuah harmoni di antara keduanya. Karena di sini perlu ya kita sama-sama saling mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing antara eksekutif serta legislatif. Agar apa? Agar bisa saling melengkapi juga serta saling mengawasi gitu. Di sini agar tidak terjadi saling juga ya, saling silang serta saling serang gitu. Ini yang saya coba tanamkan di prodi maupun di fakultas. Karena ketika kita sama-sama mengetahui itu apa yang menjadi dasar-dasar bergeraknya antara eksekutif maupun legislatif, itu pertikaian itu bisa diminimalisir lah gitu. Karena mungkin banyak sekali ada yang pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan gitu ya, ada yang ada konflik inilah, konflik itulah karena ego masing-masing gitu. Maka di sini perlu sama-sama kita sadari bahwa apa yang menjadi landasan bergerak masing-masing. Gitu. Oke, lalu bagaimana konkretnya ya kerjasama yang mau dibangun? Tadi selain tugas-tugas job desk yang memang sudah terbagi antara badan eksekutif dengan badan legislatif, ada satu hal yang memang harus dikonkretkan. Lewat apa tadi? Lewat salah satu program kita, yaitu layanan terpadu BEM UNJ. Seperti apa sih langkah konkretnya? Ya, ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya dari sekian banyak yang bisa dikerjakan. Salah satu contohnya begini. Semisal
semisal PGSD butuh renovasi, semisal seperti itu. Maka legislatif PGSD dan juga badan perwakilan mahasiswa FIP, ini kita butuh data dari mahasiswa. Kita butuh seberapa banyak sih mahasiswa yang menginginkan renovasi, seberapa banyak sih akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang memang bilang bahwa renovasi ini butuh loh. Nah, dari aduan tadi, misalkan aduannya adalah lantai PGSD harus diganti jadi keramik misalkan. Aduannya seperti itu. Masuk ke BEM-UNJ, maka kami akan mencoba meneruskan ke BEM PGSD, lalu kita akan bekerja sama dengan badan legislatif untuk akhirnya benar-benar tahu nih pendapat mahasiswa tentang lantai PGSD itu seperti apa sih. Nah itu akan memperkuat data kita, akan memperkuat istilahnya penguatan-penguatan yang nanti bisa dimajukan kepada stakeholder-stakeholder terkait, entah itu jajaran dekanat ataupun jajaran rektorat. Jadi itu salah satu contoh konkret bagaimana kolaborasi ke depannya bisa terbentuk melalui salah satu program unggulan yang coba kita tawarkan. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan selingan, tapi boleh ditambahin ya? Boleh. Jadi menjelaskan apa yang disebut pertikaian tadi, seringkali yang saya temui gitu ya, di lapangan realita gitu, ketika salah satu di antara eksekutif maupun legislatif, ketika ambil contoh ketika eksekutif itu memiliki satu tujuan A gitu, tapi dalam pandangan legislatif ini dianggap tidak benar gitu. Nah, di sini perlu ada hal yang sama-sama dipahami bahwa landasan ini seperti apa gitu. Pertama harus diselesaikan apa yang menjadi landasannya gitu. Jadi untuk mengurangi atau meminimalisir hal itu terjadi, itu perlu dikuatkan kembali apa yang menjadi fondasi, yaitu pemahaman antara legislatif maupun eksekutif. Jadi itu pertikaian yang memang sudah sepele karena yang eksekutif maunya A, terus yang legislatif mandangnya itu bukan hal yang benar gitu. Jadi itu contohnya dari Rizky tadi ya, ada yang menambahkan. Mungkin untuk masuk pertanyaan berikutnya ya. Yang landasan kenapa kita maju, pertama kami ingin menawarkan sebuah alternatif entah itu program unggulan ataupun alternatif lain untuk akhirnya benar-benar nih kita ingin nggak cuma BEM-UNJ, nggak cuma anggota BEM-UNJ yang akhirnya terkatalisasi, tapi siapapun dia, selama dia ini akhirnya berada di UNJ, ini terkatalisasi melalui program-program yang ada dari BEM-UNJ itu sendiri. Kenapa? Yang perlu disadari, setiap kampus, khususnya UNJ, ini memiliki peranan-peranan besar yang nantinya bisa ikut andil dalam merubah Indonesia. Itu landasannya. Mungkin saya sederhana melihatnya bahwa hal ini tidak lepas dari diri kita saat ini sebagai status pemuda, yang mana umur kita sangat singkat ya di kampus. Kampus ya? Iya, di kampus. Dan ini yang perlu kita sadari bersama bahwa usia kita sempit dan usia kita nggak panjang. Tapi apa yang menjadi pertanyaan besar setelah kita semua lulus adalah apa saja yang telah kita lakukan selama di kampus. Gitu. Kampus ini bagian kecil aja dari sebuah masyarakat yang luas. Gitu. Jadi di sini sebagai latihan dasar kita nih, latihan untuk mempersiapkan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas lagi, yang lebih menantang lagi, dan ini semua ada di kampus. Maka itulah yang menjadi alasan kami untuk akhirnya memajukan diri, untuk memberikan sebuah solusi-solusi, serta menghadirkan diri untuk akhirnya memberi sebuah jawaban atas apa yang menjadi permasalahan dan menjadi pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Ataupun halangan untuk melaksanakan gerakan adalah pertama memang ada satu hal yang kami garis bawahi adalah nggak ada mahasiswa yang apatis. Sejatinya seperti itu, nggak ada mahasiswa yang apatis. Adanya mahasiswa yang akhirnya belum terbangun keresahannya, dan ini merupakan salah satu tantangan yang ada di Universitas Negeri Jakarta itu sendiri. Bagaimana akhirnya membangun keresahan antar mahasiswa, baik yang itu mahasiswa organisatoris maupun non-organisatoris, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri di Universitas Negeri Jakarta. Padahal titel kita Kampus Pergerakan Intelektual ya. Nah,
Tapi kami nggak memandang pesimis hal itu, justru itu merupakan sebuah tantangan bagi kami, bahwa ketika akhirnya keresahan mahasiswa UNJ ini terbentuk, maka gerakan dahsyat itu akan terbangun. Buktinya banyak, Rawamangun bergerak ya, jilid 1 dan jilid 2, ataupun sebelum mungkin angkatan kita 2017 masuk, itu ada gerakan penurunan UKT, yang waktu itu di leading sama BEM UNJ, dan sebagainya. Jadi itu salah satu hambatan yang menurut kami paling besar ya yang ada di UNJ. Bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya, akhirnya banyak mahasiswa di UNJ ini terkadang empatinya belum terbangun dalam masalah-masalah baik itu dalam kampus ataupun luar kampus. Seperti itu, Cinta. Semoga terjawab ya. Dikembalikan ke Kania. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Salsabila Laili. Pertanyaannya, bagaimana memandang dan mengatasi mahasiswa terbuli dan terancam setelah itu akhirnya mahasiswa tersebut mengalami trauma sampai akhirnya enggan berkuliah? Apakah kalian akan diam saja atau sebenarnya ada program penanganan agar dapat mengurangi hal-hal ini terjadi? Terima kasih. Silakan paslon 1. Terima kasih kepada MC atas waktunya dan Salsabila ya atas pertanyaannya. Ya gimana akhirnya kita memandang orang yang terkena bullying ya, dan akhirnya tidak mau lagi untuk mengikuti perkuliahan gitu. Jadi merasa terancam dan merasa dirinya itu nggak mau lagi untuk kuliah. Nah, untuk itu kami sebagai ketua dan wakil nggak bakalan diam gitu atas kasus yang seperti ini. Untuk akhirnya kita nanti mengadvokasi mahasiswa yang terkena bullying ini dengan salah satunya ya dengan program unggulan kami yaitu self development treatment, dan yang kami tekankan di sini treatmentnya. Tuh. Jadi makna dari treatment ini gitu kita akan menangani gitu dan menyambungkan nantinya gitu ya alurnya itu dengan UPT-LBK gitu ya, layanan bimbingan konseling dengan mahasiswa tersebut yang terkena dampak bullying tadi gitu ya. Untuk akhirnya mahasiswa yang terkena bullying tersebut gitu bisa mendapatkan layanan dari UPT-LBK tersebut gitu, dan menjadi sebuah treatment untuk mahasiswa tersebut yang terkena dampaknya gitu. Dan di sini kita nggak akan diam aja tentunya gitu kan. Kita akan mengadvokasi teman-teman yang mungkin terkena dampak seperti itu dengan program yang kita usung tadi, Self Development and Treatment, dan kita akan menghubungkan dan mengkoordinasikan dengan UPT layanan bahasa, layanan bimbingan dan konseling itu untuk akhirnya mahasiswa terdampak mendapatkan treatment gitu, untuk akhirnya lebih kuat lagi, lebih terjaga gitu ya. Dan tentunya gitu ya secara nyata kita akan mengasih dukungan lebih untuk si mahasiswa tersebut gitu melalui secara langsung gitu kan, ketemu dan sebagainya gitu, kunjungan dan sebagainya. Ada apa? Agar mahasiswa tersebut yang bersangkutan dapat lebih kuat lagi untuk menjalani kuliahnya gitu. Dan secara nyata gitu ya kita tidak bisa meminimalisir juga keadaan tersebut gitu. Pasti banyak juga yang akhirnya bullying dan sebagainya gitu. Maka dari itu kita nanti akan semaksimal mungkin memanfaatkan program unggulan kami nih, Self Development and Treatment ini. Sekian jawaban dari kami, semoga terjawab. Kembalikan ke MC. Baik, bisa dilanjutkan oleh paslon 2, dipersilakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Salsabila Laili ya, kalau nggak salah ya. Ya, kami tidak hanya menyiapkan satu program, tapi kami menyiapkan 2 program. Nggak cuma untuk mahasiswa terbuli, tapi untuk mahasiswa yang akhirnya punya masalah dengan mental health. Program apa aja? Pertama, untuk teman-teman yang akhirnya menjadi saksi bullying, ya, apalagi sampai tahap mengancam, apalagi sampai tahap membahayakan, tadi layanan terpadu BEM UNJ menerima laporan dan aduan. 1. Yang kedua, buat teman-teman yang emang merasa terbuli, ya, sampai akhirnya mengganggu psikis teman-teman, ada yang namanya BEM UNJ Peduli Kamu. Ya. Kita udah menyiapkan sebuah website yang sekarang masih prototype, yang nantinya teman-teman bisa mengisi website itu. Di website itu ada nama, ada kontak yang bisa dihubungi, ada cerita, teman-teman bisa cerita awalan di situ, dan nanti akan ada klasifikasi lagi, akan ada analisis lagi. Kira-kira ini diteruskannya kemana? Apakah ke konselor-konselor sebaya, ya, buat teman-teman yang emang udah punya concern ke arah sana, seperti misalkan Prodi BK ataupun Fakultas Pendidikan Psikologi,
Dan jika memang kasusnya sudah berat, maka kita akan lanjutkan ke UPT-LBK. Itu untuk buat teman-teman yang merasa terbuli ya. Adapun buat teman-teman yang akhirnya punya teman yang terbuli, bisa nih untuk nanti ketika kami terpilih bisa diarahkan ke sana. Tapi buat teman-teman yang menjadi saksi, ini bisa melaporkan dan mengadukan. Tapi pastinya tentu membawa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak cuma satu, tapi kami menyediakan 2 program unggulan yang meminimalisir nggak cuma pembulian, tapi juga tindak kriminal, ataupun mungkin oleh para oknum mahasiswa, dosen, pegawai ya terkait dengan pelecehan seksual. Kami menyediakan 2 program terhadap kemungkinan tersebut. Mungkin Robi ada penambahan? Ya, selain dari 2 hal yang telah kami tawarkan, ini menjadi sebuah kesadaran bagi kami bahwa ini bukan tugas yang ringan, ini bukan sebuah tugas yang sepele, tapi ini adalah satu hal yang sama-sama kita rasakan dan sama-sama kita resahkan gitu. Di sini perlu sama-sama akhirnya disadari bahwa tugas ini adalah bukan hanya kepada teman-teman di BEM UNJ, tapi di sini BEM UNJ memiliki sebuah niat untuk melibatkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam program-program yang telah kami tawarkan, itu yang telah disampaikan oleh Alfian, adalah sebagai bentuk perlibatan kami untuk memberikan sebuah kepedulian terhadap teman-teman mahasiswa. Betul. Gitu. Karena ketika mahasiswa nyaman, dia akan melesat ya, dia akan terkatalisasi, baik itu akademik maupun organisasinya. Itu aja jawaban dari kami, Salsabilah, semoga terjawab ya. Kami kembalikan ke Kania. Terima kasih. Baik Kak, ini masih ada waktu sedikit. Ini ada pertanyaan dari Mutia Tufa, tapi privately, soalnya takut gak ada waktu. Nah, di sini sejatinya seorang pemimpin adalah teladan bagi sekitarnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang ada pada diri kakak-kakak sekalian yang menurut kalian adalah suatu teladan dan akhirnya pantas untuk dipilih oleh kami sebagai ketua dan wakil ketua BEM UNJ? Nah, ini cukup mantap pertanyaannya. Silakan untuk paslon 1. Ya, terima kasih kepada MC dan ini siapa? Fadlan ya? Fadlan ya. Ya, terima kasih atas Fadlan ya. Pertanyaan luar biasa. Ya. Ini bukan suatu hal yang bukan sombongan ya, tapi kita melihat apa sih yang menjadi teladan kita berdua ya. Akhirnya karena kan pemimpin itu teladan. Ya, mungkin salah satu yang bisa diteladani ya dari kami ya. Jadi kita menyampingkan kepentingan kita sendiri nih, kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Kita mikirin orang lain, so akhirnya dapat teradvokasi dengan baik, dapat meningkatkan prestasi dengan baik dan dapat mengedukasi teman-teman mahasiswa dalam hal pergerakan dan lainnya. Jadi salah satu hal yang ditekankan ya, kita untuk akhirnya mengesampingkan gitu kepentingan kita pribadi untuk akhirnya kepentingan orang lain. Jadi itu salah satu hal yang menjadi poin penting lah dan hal yang bisa kalian teladankan lah. Mungkin dari Dwi ada ya, jadi apa ya, satu tindakan gitu ya akan lebih baik gitu daripada 1000 ucapan gitu yang akhirnya bisa menghambat itu semua gitu. Serta setelah banyak gitu ya visi dan misi serta program unggulan akan kita sampaikan gitu ya, kami coba akan merealisasikan satu persatu secara konkret gitu dengan seusaha maksimal kami gitu. Soalnya nanti BEM UNJ lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin kita juga akan mengajak teman-teman mahasiswa UNJ tentunya untuk sama-sama nanti ketika terpilih untuk akhirnya mampu membuat UNJ ini lebih terbaru lagi gitu ya melalui program-program kami gitu. Serta mampu mengajak teman-teman semua untuk akhirnya kita bersatu nih untuk mewujudkan UNJ lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Semoga terjawab. Kembalikan ke MC. Oke, dilanjutkan untuk Kalvian dan Kak Robi. Dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mutia. Memang pertanyaan yang diharapkan dari Putri Pendidikan 2020 ya. Pertanyaan berkelas gitu. Apa yang kami punya pengalaman ya.
pengalaman dalam memimpin. Kalau untuk Robi, dia dari Prodi udah jadi ketua BEM, dilanjutkan dengan fakultas jadi ketua BEM juga. Kalau saya pengalamannya bukan pemimpinnya bukan di BEM, tapi lebih banyak di forum ketua angkatan itu sendiri, di mana pertama ketua angkatan PGSD 2017, lalu didaulat jadi ketua atau koordinator forum ketua angkatan se-UNJ angkatan 2017. Lalu dilanjutkan kepala departemen, dan juga terakhir jadi ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu yang coba kami tawarkan, pengalaman kami memimpin, maka udah banyak hal-hal yang akhirnya kami ketahui menjadi evaluasi kami bersama, apa yang kemarin salah dan tidak boleh diulangi, dan apa-apa yang kedepannya harus kami lakukan. Itu pengalaman. Kalau dari Robi apa? Satu lagi sebenarnya ada tambahan. Ada Pernah jadi kepala Komdev dulu. Oh iya, Komdev. Tahun pertama. Ya, selain dari pengalaman ya, berarti terkait pengalaman tersebut, ini perlu menjadi sebuah sari dari apa yang menjadi semangat kita. Intisari ya, intisari dari semangat kita dalam menjadi sebuah prinsip gitu dalam berorganisasi. Yang dimiliki oleh saya terutama gitu ya, adalah semangat gitu, semangat untuk merealisasikan atau mewujudkan sebuah kebaikan. Ketika teman-teman punya sebuah ide baik, sebuah niat baik yang mana tujuannya tentu untuk kebaikan bersama, maka ketika saya adalah orang yang mendengar hal tersebut, saya akan coba menggali lebih dalam dan berusaha untuk tertarik. Karena mewujudkan sebuah kebaikan itu nggak bisa dilakukan hanya segelintir orang. Maka dari itu, apa yang kami lakukan saat ini pun adalah sebuah upaya hal tersebut gitu. Kita memiliki hal dan niat baik, tapi ketika terjadi gitu ya, kita merealisasikannya hanya berdua, itu tidak terekspansi gitu, tidak meluas apa yang menjadi kebaikan tersebut. Maka dari itu, ini juga harapannya bisa ditularkan kepada teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan bahwa semangat dalam menebarkan kebaikan itu harus terluaskan dan juga harus tersebar luaskan gitu ya. Intinya. Betul. Karena melakukan kebaikan ketika sendiri itu menimbulkan tanya ya. Ya, maka berdua adalah jawabannya. Ya, itu jawaban dari kami, Mutia. Semoga terjawab. Kami kembalikan ke Kania. Nah, udah semua pertanyaan terjawab. Kalau belum bisa bertanya di sini, bisa kalian cek Instagram ataupun lini masa dari setiap paslon, karena banyak tuh, ada yang di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, di sini aku mau ngumumin pemenang challenge dari audiens. Ada satu orang. Siapa nih kira-kira? Ada nggak ya orangnya? Coba cek. Wah, ada nih. Udah stay kayaknya nih. Oke, pemenangnya itu jeng. Mana ya? Dengan username IG-nya CHK Miranda. Ada nggak nih CHK Miranda? Cika Miranda. Nah, bisa hubungin ke KPU Pusat mungkin ya. Untuk challenge-nya, chat private aja ke KPU Pusat. Terima kasih udah mengikuti challenge-nya dengan baik. Terus terima kasih juga untuk paslon 1, paslon 2, tim ses, dan lain-lain yang udah datang hari ini. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Semangat buat paslon 1 dan paslon 2 untuk roadshow ke fakultas-fakultas selanjutnya. Terima kasih semuanya udah hadir. Aku tutup dengan membaca membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, aku pun tutup dengan doa penutup majelis ya, Kak. Terima kasih semuanya yang udah berkontribusi hari ini kepada KPU Pusat.
Mohon maaf bila selama menjadi MC kurang memuaskan. Selamat juga buat Kak Cika Miranda udah memenangkan challenge-nya ini. Semangat, demokrasinya masih panjang perjalanan. Kita tunggu siapa yang bakal menjadi Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM UNJ tahun 2021 yang akan membawa perubahan. Terima kasih semuanya. Dokumentasi dulu kali ya, Kak? Ada dokumentasi nih. Silakan Kak Operator di screenshot. Aku aba-aba ya. Ayo on cam dong yang bisa on cam. Ya, boleh teman-teman yang bisa on cam bisa nyalain kameranya. Yuk on cam yuk. Oke, ada lagi? Udah ya? Ada lagi, dah. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, lagi boleh? Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Udah Kak, lagi nggak? Cukup. Oke, terima kasih semuanya yang udah on cam dan udah hadir hari ini. KPUNJ 2020 memilih di nomor 2 aja. Memilih nomor 2 aja. Untuk ONJ. Mantap. Terima kasih buat teman-teman VIP yang sudah meramaikan. Terima kasih teman-teman VIP. Luar Terima kasih. biasa. Dadah.